Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang sama mana? Sekarang halaman 8 lagi bagian pasal Rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rukun Islam dulu ya. Halaman 5. Faslun arkanul Islam khamsah. Rukun-rukunnya Islam itu ada 5. Rukun itu bagian yang wajib yang ada pada sesuatu. Rukun itu bagian yang wajib ada pada sesuatu. Sesuatunya rumah. Sesuatunya rumah. Maka yang wajib ada agar rumah itu wujud, itu namanya rukun. Rukun-rukunnya rumah apa saja. Nah, begitu maksudnya. Rumah harus ada genteng. Rumah harus ada tembok. Tapi rumah nggak harus ada keramik kan. Ada yang keramik, ada yang pakai marmer, ada yang pakai plester. Ada yang plester nggak ada, keramik nggak ada, masih tanahan. Tapi kalau genteng sama tembok sih harus ada. Kalau ada rumah kok nggak ada genteng, nggak sah jadi rumah. Kepanasan, kehujanan. Berarti genteng itu rukunnya rumah. Paham begitu ya? Tembok, rumah, tapi kok nggak ada temboknya. Terus penutupnya apa? Alang-alang, pohon, nggak bisa, harus ada tembok. Maka tembok itu rukun. Jendela, ya nggak tahu ya, kalau jendela sih wajib enggak. Harus enggak sih rumah ada jendelanya? Harus enggak? Hah? Ya kalau ada yang bilang harus berarti rukun. Rumah harus ada pintunya enggak? Harus. Berarti pintu rukun bukan? Rukun. Kalau pintu ini mah bukan rukun ya. Kalau pintu itu rukun. Nah itu maksudnya rukun tuh. Yes ya. Sebab nanti dalam hal apapun ada rukun, ada sunnah. Nah, kalau bahasa yang harus kami jelaskan, rukun itu namanya primer. Yang mau tidak mau harus. Bisa nggak bisa harus ada. Harus ada. Nah itu rukun. Kalau yang ya kalau ada bagus, kalau nggak ada nggak apa-apa deh. Nah itu namanya sunnah, gitu ya. Rumah harus nggak ada lampunya? Harus tah? Ya bagi habis sih nggak sih, gelap-gelapan juga nggak apa-apa.
Yang gini, rumah itu bangunan, sebuah bangunan yang ditempati oleh manusia, yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas manusia untuk menunjang kehidupan. Maka itu namanya rumah. Minimalnya yang penting bisa buat tempat tinggal, bisa buat tidur di rumah tuh. Bisa nyaman deh kita buat tempat tinggal benar rumah. Hordeng, rukun bukan? Oh, udah paham. Hordeng, rukun bukan? Iya, yang paling penting itu genteng ya, udah genteng sama tembok. Nah, ya sekarang mobil, sesuatu mobil. Hal-hal yang harus ada untuk menjadikan mobil ini wujud dan ada, maka itu namanya rukunnya mobil. Pertama ban rukun bukan? Rukun. Nah, iya dong, harus ada ban. Kedua, setir rukun bukan? Rukun. Terus gigi rukun, aki rukun. Rukunnya banyak. Kalau kaca jendela rukun bukan? Bukan. Kenapa bukan? Mobil nggak ada jendelanya gimana ceritanya? Nggak apa. Yang penting ada pintunya kan? Tapi ada juga mobil nggak ada pintunya. Mobil itu sih odong-odong nggak ada jendelanya. Jalan itu tuh. Pintu nggak ada lagi odong-odong. Blosen berarti pintu dan bukan rukunnya. Sunnah. Kayak sekarang manusia. Rukunnya manusia apa saja? Mata rukun bukan? Rukun. Hidung? Rukun. Rambut? Nah, paham ya? Begitu ya? Itu. Berarti sunnah. Rambut sunnah. Kuku pepanjang sunnah. Begitu. Nah, Islam tuh begitu. Yang kalau tidak ada sesuatu ini, maka Islam kita tuh diragukan. Kayak nggak jadi Islam. Islam mentahan. Maka rukunnya Islam ada 5. Gitu ya. Ya rukunnya manusia, rukunnya mobil, rukunnya terserah lah ada berapa. Tergantung pendapat kita yang beda-beda. Tapi kalau rukunnya Islam, fokus ada 5. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Membaca 2 kalimat syahadat. Ya kita sehari-hari membaca 2 kalimat syahadat dan gak kehitungan. Tahiyat aja ada syahadatnya. Berapa kali kita andaikan tidak syahadat di luar, syahadat di sholat. Subuh sekali, duhur 2 kali, ya kan? Asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Berapa? 9 kali dalam satu hari kita syahadat. Sengaja nggak sengaja itu. Karena syahadat kan termasuk tahiyat, rukunnya sholat. Maksudnya syahadat itu begini. Saya mengakui dan saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan saya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan saya. Lah, maksudnya syahadat seperti itu. Syahadat itu yang menyebabkan seseorang menjadi muslim. Islam. Satu, harus bersyahadat. Syahadat itu ngucapin lah dengan kata-kata, dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua apa? Mendirikan sholat. Sholat 5 waktu maksudnya. Yang 5 waktu tuh jangan ditinggal, jangan bolong-bolong. Kalau kau muslim, maka kau harus melaksanakan sholat. Kenapa harus? Ya karena sholat itu rukun Islam.
kalau bukan rukun Islam, ya, yang nggak masuk di sini. Penting sholat tuh. Zakat, haji, puasa itu Allah perintahkan kepada makhluk-makhluknya lewat Al-Quran, lewat wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian asyamu puasa. Kama kutiba seperti halnya diwajibkan alal ladzina min qablikum terhadap orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan seperti itu kalian tambah bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Puasa itu di hari-hari yang terhitung, yaitu 30 hari Ramadan. Itu adalah turunnya ayat untuk mewajibkan puasa Ramadan. Apalagi haji, man istata'a ilaihi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha. Zakat, aqimus sholata wa atuz zakat. Tapi untuk sholat tuh perintahnya bukan di ayat Quran dulu, tapi di atas dulu. Rasulullah sampai naik, sampai Rasulullah dipanggil sama Allah untuk melaksanakan perintah puasa. Saking pentingnya sholat, saking pentingnya sholat. Jangan sampai kita ninggalin sholat. Al-farqu bainana wa bainal musyrikin as-sholat. Perbedaan kita dengan orang-orang musyrik itu sholat. Kepala sama-sama punya, gitu loh. Kita dengan orang musyrik sama-sama punya kepala, sama-sama makan nasi, sama-sama punya orang tua, sama-sama diajarin akhlak dan adab. Iya kan? Sama-sama jalan-jalan tuh. Ke jalan baru, ada orang musyriknya mungkin, ada orang kafirnya mungkin, orang muslim. Apa bedanya kita dengan dia? Gak ada. Sama aja orangnya. Yang membedakan antara dia dengan kita, sholatnya. Kalau orang musyrik nggak makan berarti puasa sudah. Sama dengan kita. Bedanya itu adalah sholat. Maka andaikan di antara kita ada yang enggan melaksanakan sholat. Qamu kusala. Wa idha qamu ilas sholati qamu. Kalau dikongkon untuk sholat tuh qamu kusala. Mereka berdirinya kusala. Aras-aras. Demikian. Malas. Kalau di antara kita ada yang enggan untuk sholat, berarti antara kita dengan orang musyrik nggak ada bedanya. Maka rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Yang paling penting. Ya semua penting. Yang paling penting itu adalah sholat. Nggak bisa ditinggal. Tidak ada toleransi. Nggak ada fidyah. Dalam keadaan apapun kita harus sholat. Sakit sholat, demam sholat. Lagi sekarat sholat. Ya, saya nggak harus sholat. Hanya satu yang tidak diwajibkan untuk sholat, yaitu haid. Haid itu siapa? Wanita yang sudah satu aja tuh. Luar biasa perempuan dimuliakan Allah. Ada dajjal tetap wajib sholat. Gunung Ciremai meletus nih, harus sholat. Kita harus sholat, nggak boleh. Kita nyebrang lautan harus sholat. Kita sakit parah pun harus sholat. Entah bagaimanapun caranya harus sholat. Entah berdiri, entah duduk, pokoknya harus sholat. Untuk 5 waktu nih ya, harus sholat, nggak boleh tinggalin. Sholat tuh harus. Tapi saya capek perjalanan ke Jakarta. Sholat pokoknya. Entah itu sempurna atau kosor atau jamak terserah. Yang penting sholat. Nggak bisa ya tinggalin. Tuh hebatnya sholat. Memang perempuan tuh bisa nggak sholat? Tuh 7 hari gitu. Nah, enaknya perempuan. Alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Harusnya jangan alhamdulillah. Wal'iyadu billah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu nggak mau ninggalin sholat sampai-sampai
Allah memberikan kebahagiaan untuknya untuk tidak haid. Begitu. Jadi nggak haidnya Siti Fatimah tuh kabar gembira untuk Fatimah. Dikasih hadiah sama Allah. Apa hadiahnya? Nggak haid. Supaya kau bisa sholat terus asik. Gitu. Nah itu Fatimah. Beda dengan Aisyah. Aisyah pondok apa maning? Beda. Aduh, sholat lagi head, sholat lagi head. Jadi harapan kita itu kalau bisa head sepanjang waktu dan sepanjang tahun. Kalau Fatimah enggak. Maka sebenarnya orang yang dekat dengan Allah itu justru dia rindu kalau kehilangan Allah, apalagi selama 7 hari. Sudahlah baca Quran nggak boleh, iya kan? Apalagi sholat gitu loh. Maka ya wajar orang-orang dekat dengan kapan sih saya pengen ibadah banget ini udah gatel, pengen wudhu banget udah gatel, pengen ngaji banget udah gatel. Gatelnya itu bukan main Mobile Legend, iya kan? Main Mobile Legend itu asma, jadi Mobile Legend terus nanti kalau liburan ya. Harus mau Abi ngomong ke sini ya. Nyindirnya nyindir ini padahal. Tapi yang kena ono. Enggak apa namanya? Enggak ada keinginan ono hal yang apa ya? Allahwi wat tijar. Bermain-main apa? Fokus kepada Allah. Jadi kalau enggak sholat tuh kayak kenapa sih had segala? Ada rasa begitunya ada. Tetap kita syukuri adanya head, keadaan, kondisi, takdir. Tapi emang orang-orang bertakwa itu gatelan. Sama seperti wa idza quri al-Qur'anu fastami'u la apa ayat itu wa idza quri al-Qur'an yang bergetar hati orang mukmin ketika mendengarkan Al-Qur'an dibacakan. Nah, jadi jangan sampai ninggalin sholat. Sholat penting banget. Apalagi nanti liburan, ya harapan Nabi sih jangan sampai ninggalin jamaah. Bukan ninggalin sholat ya. Kalau ninggalin sholat, ya jangan banget. Tapi yang paling jangan tuh ninggalin jamaah. Pak, jamaah tungguin nggak Pak? Zuhur sampai jam 2, tungguin nggak? Sampai ayah bangun atau nungguin jamaah. Ya habis sih pengen ya kita itu nggak ninggalin jamaah sampai 40 hari itu. Tapi menyaksikan takbiratul ihram imam. Nyaksiin takbiratul ihram imam. Jadi jangan imam lagi waladhdallin kita baru datang ya enggak. Jadi imam udah Allah, nah pas saat Allah takbiratul ihram kitanya persis ada di belakangnya. Bisa enggak begitu? Selama 40 hari. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan siapa yang mampu demikian maka bari aminan nifaqi wan nar. Allah akan bebaskan dia dari sifat munafik dan dari api neraka. Jadi kita sholat 40 hari itu akan merubah diri kita nanti. Merubah kepribadian kita, merubah akhlak kita. Maka bagi para santri yang kadang-kadang ngomong privat sama Abi gimana Abi caranya berubah apa udah itunya aja tuh. Sholat jamaah diperbaiki, dibenerin. Jangan sampai masbuk mandiri. Dah ada sholat jamaah. Karena penting banget sholat jamaah. Nah begitu ya, orang Islam harus sholat lebih-lebih sholat berjamaah. Masa nggak kangen sama pahala yang 27? Oke. Selanjutnya orang Islam harus zakat. Zakat tuh ada 2. Zakat ada 2. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu pada Idul Fitri. Zakat mal itu kalau kaya. Jelas ya? Di orang Islam kan zakat begitu kan kayak sholat mau miskin mau kaya wajib sholat. Tapi saya kurang mampu Pak Ustadz, saya miskin. Jadi saya nggak sholat. Tak sembelih saya. Kamu mau miskin, mau tukang beca, harus sholat, cung. Kalau zakat nggak apa-apa, tolerantif. Iya kan?
Saya nggak punya uang, apa yang mau saya zakati? Oh, nggak apa-apa. Saya bukan ngezakatin orang, saya mah harus zakati, Pak. Saya miskin. Tapi untuk sholat nggak ada miskin, nggak ada kaya, nggak ada santri, nggak ada kiai, nggak ada guru, nggak ada murid, nggak ada gemuk, nggak ada kurus, nggak ada putih, nggak ada hitam, nggak ada langsing, nggak ada gundut kayak belenduk. Semuanya harus sholat. Yang sehat sholat, yang sakit sholat, yang lagi pusing sholat, yang lagi mikirin utang sholat, yang lagi ada di kantor duduk santai-santaian sholat, lagi kerja sholat, yang jadi bosnya sholat, anak buahnya sholat, tukang parkirnya sholat, satpamnya sholat. Keren sholat. Berlaku untuk semua orang. Illal haid, kecuali perempuan yang sedang satu aja. Wong dajjal datang sholat, harus sholat. 40 hari kan harus sholat itu. Sholatnya juga diatur lagi, dajjal datang. Nggak bisa ditunda-tunda sholat. Berlaku untuk semua. Tapi kalau zakat, maka zakat ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Lah zakat fitrah itu nanti di maghrib tuh. Begitu kita tahu masuk Idul Fitri kan mulainya maghrib. Puasa Ramadan, bulan Ramadan kalau bulan Hijriah itu mulainya maghrib, bukan jam 00.00. Paham ya? Nah, sekarang nih hari apa sekarang? Ahad. Ini kita ngomongin Islam ya. Ini sekarang hari Ahad. Nanti maghrib tuh udah mulai Senin. Kalau Islam mana? Ya harus tahu begitu tuh. Kalau kita itu maghrib kan tetap masih Ahad. Isya masih Ahad. Iya kan? Kemudian jam 12 masih Ahad. 00 lebih baru masuk Senin. Jadi mulainya kita masuk pada hari itu lihatnya jam 1 malam. Kalau Islam enggak, lihatnya maghrib. Nah, kalau orang ngapel pacaran itu kalau orang umum namanya Sabtu malam. Kalau yang bener-bener pacaran namanya malam minggu gitu. Iya kan namanya malam minggu. Bukan berarti ngomongin pacaran dulu. Nah, maksudnya malam minggu tuh bener. Orang Islam namanya malam minggu. Kalau kita nggak boleh ngomong malam minggu, harus Sabtu malam. Jumat malam, berarti kalau menurut kita apa? Kemis malam, kalau menurut kita apa? Malam Jumat. Yang benar malam Jumat. Jadi mulainya itu maghrib kalau Hijriah tuh. Sekarang hari Minggu, nanti maghrib buka puasa nih, mulai masuk hari Senin. Nah, Lebaran itu kan mulai maghrib tanggal 1 Syawal. Tanggal 30 Ramadan, asar, lalu maghrib tanggal 1 Syawal. Disitulah muslimin bertebaran untuk membayarkan zakat. Begitu. Namanya zakatnya zakat fitrah. Jelas ya? Itu zakat fitrah. Nah, kalau zakat mal, dua kan zakat fitrah, zakat mal. Kalau zakat mal itu nungguin kita punya uang banyak kaya. Ada nggak batasannya? Ada, namanya nisab. Kalau kita sudah punya uang dinilai dan di angka tertentu, maka itu namanya nisab. 10 juta wajib belum karena belum nisab. 20 juta belum nisab. 30 juta belum nisab. 40 juta belum, 50 juta belum. Tuh, hebatnya zakat mal tuh. Kita punya uang 60 juta belum wajib untuk keluar zakat. Tapi nanti kalau kita punya uang sebanyak 80 juta, wajib zakat. Tapi nanti ada haul. Begitu ya. Nah, dua syahadat, kemudian sholat, habis sholat zakat. Nah, kemudian puasa. Sekarang kita masuk pada puasa wajib. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita Lailatul Qadar. Amin. Jangan sampai malas-malasan ya. Jangan berleha-leha bulan Ramadan ini. Jangan begadang. Fokuskan ibadah kepada Allah. Allah sudah ngasih waktu kita 11 bulan untuk mikirin yang lain. Tapi kita hanya disuruh pengertian 1 bulan ini fokuskan kepada Allah. Emang sih enak buat
malam begadang, ngobrol ngalor ngidul ngetan mulon, tapi emang Ramadan itu bukan waktu yang tepat. Ramadan itu waktunya kita fokus ngaji Quran. Qiyamu layaliha wasyiyamu nahari. Malamnya qiyam, siangnya syam. Siangnya siang. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orangnya yang puasa di siang Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Begitu juga malamnya. Maka yang dimaksud qiyamul lail adalah tarawih. Tarawih di sini berapa rakaat? 8. Wih, ya 8 rakaat. Ketahuan santri putra, iri mereka. Santri putra 23 rakaat. Yang ngikutin Imam Masjidil Haram aja kita. Jadi malamnya itu fokus sama ibadah qiyamul lail. Nah, kalau pengen kita dapat Lailatul Qadar tuh kita yang harus rutin. Malamnya tuh jangan dibikin leha-leha. Terus malamnya fokus saja sama ibadah saja sudah. HP Abi mana? Oh iya. Bulan yang luar biasa. Nah, puasa ini wajib. Puasa ini wajib kecuali untuk orang sakit. Orang sakit, ya. Nah, orang sakit yang masih bisa sembuh karena demam, sakit gigi, sariawan, pegel-pegel, encok, panuan gitu loh. Kok nggak puasa wajib qadha. Tapi kalau sakitnya sakit yang sepertinya nggak sembuh lagi, alias amblas sampai ke kuburan sakitnya, maka fidyah, gitu ya. Wanita yang menyusui, kalau dia khawatir terhadap dirinya, maka puasa. Tapi kalau khawatir terhadap bayinya, maka dia fidyah. Udah, fidyah itu cuma 2, itu aja. Yang lainnya nggak puasa, qadha. Haid nggak puasa, qadha. Apa aja nggak puasa, qadha. Liburan kamu jangan banyak main-main HP. Lailatul Qadar itu ada di Ushrul Awakhir, 10 hari di akhir. 10 hari akhir. Justru harusnya di pondok rajin, nanti di rumah itu nambah balap ibadahnya. Bukan sholatnya tambah kencang, bukan. Nambah balap ibadahnya, rajin segala-galanya. Paham kan maksudnya? Sekarang kita pasaran apa? Nanti untuk mendapatkan Lailatul Qadar dari tanggal 20 sampai tanggal 30 usahakan i'tikaf di masjid. Jangan malah belanja lebaran pakai apa, nanti ke toko manis hilangin. Gampang. Di baju baru mah gampang, tinggal beli. Online ada, kurir ada, Shopee ada, marketplace ada. Nggak usah balap itu. Tapi yang kehilangan umur ini kalau misalnya di akhir Ramadan kita sampai nggak ketemu Lailatul Qadar tuh kayak Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Alfi syahrin artinya adalah 1000 bulan. 1000 bulan itu, ya, itu sama dengan 83 tahun. 83 tahun. Siapa orangnya yang dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia beribadah full 83 tahun. Enggak tidur, enggak ngobrol, enggak mandi, enggak makan, enggak jalan-jalan, enggak tamasya, ibadah terus selama 83 tahun. Kurang apa coba? Itu kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar sekali seumur hidup. Allah kasih kesempatan berkali-kali Ramadan kita temui. Berapa kalikah kita menjumpai Lailatul Qadar? Ketika kita Lailatul Qadar dalam keadaan ibadahkah atau sebaliknya? Maksiat. Lailatul Qadar itu lailah artinya malam, qadar itu artinya takdir. Di malam ini
malam Allah sedang menentukan takdir kita untuk setahun kemudian. Jadi kalau kita dapat Lailatul Qadar, rezekinya ditakdirkan bagus, jodohnya ditakdirkan bagus, umurnya ditakdirkan bagus, kesehatan semua takdirkan bagus semua. Ketemu sama orang-orang bagus, kesemangatannya hebat apa itu. Makanya usahakan dapat Lailatul Qadar. Jangan sampai gak dapat. Orang pada bermimpi pengen dapat Lailatul Qadar tuh, mimpi banget. Sampai-sampai karena Lailatul Qadar misterius, nggak bisa ditebak, cuma ada ciri-cirinya saja. Ada seseorang yang ibadah di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu rajin terus. Ya karena orang lagi nyari. Dan kalau kita tahu Lailatul Qadar tanggal 17 ya sudah. Tanggal 1 santai, tanggal 16 santai, dan nanti rajinnya cuman tanggal 17. Gitu. Kita kehilangan emas. Kalau kita tahu tempatnya, apa yang dicari? Emas saya sama siapa? Teman orang, oh santai. Nggak usah kita nanya-nanya ke semua santri, udah ada 2 orang itu sih. Pegel. Tapi kalau kita nggak tahu, kita kehilangan emas, kehilangan uang, kehilangan skincare saja misalnya. Hilang sabunnya kita, skincare hilang. Tuh tahu. Tanya satu-satu, tahu nggak? Kita nanya satu persatu tuh biar ketemu, gitu kan? Lah kita ibadah rajin di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, itu biar ketemu Lailatul Qadarnya tuh. Sebab Lailatul Qadar itu pasti ada di dalam bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik, bukan baik, lebih baik daripada 83 tahun. Pada malam Lailatul tanazzalul malaikatu. Malaikat turun, waruhu dan Jibril turun fiha di bumi. Pada malam Lailatul Qadar. Bi'izni rabbihim min kulli amrin. Bi'izni rabbihim dengan izin Tuhan mereka. Min kulli amrin dari segala urusan. Urusan kita tuh diatur pada malam Lailatul Qadar, anak-anak. Kalau kamu pengen baik segalanya, pengen islah segalanya, pengen apa segalanya, cari tuh Lailatul Qadar sampai ketemu. Udah, nggak apa-apa, andaikan siangnya kita rada malas, malamnya yang rajin gesit. Malamnya misalnya kita tapi jangan bohong ya. Kalau bohong puasanya nggak sah, nggak diterima. Puasa aja bobat, nggak diterima. Ghibah nggak diterima. Kalau puasa nggak diterima, ya malamnya nggak bakal diterima. Usahakan nggak apa-apa siangnya, yang penting saya puasa diterima. Tapi dari maghrib sampai jam 12 ngaji Quran, sholat, ngaji Quran, sholat, ngaji Quran, sholat. Nah, jam 12 bangun, tidur sampai jam 2, ngaji lagi, sholat tahajud apa sampai sahur. Habis subuh sok turun misalnya. Yang penting malamnya, ngebangunin malamnya ini. Lailatul Qadar itu bukan Naharul Qadar. Lailatul adanya malam siang? Malam. Kalau Naharul Qadar mah kita gampang. Tapi Lailatul Qadar waktunya kita tidur gitu loh. Tapi ada Lailah. Yang Lailah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang orang-orang mendapatkannya itu beruntung. Nah, kebetulan liburan nanti Abi umumkan itu tanggal 20 Ramadan. Libur. Kamu boleh pulang ke rumah masing-masing. Kalau balik ke rumah ketemu sama handphone, waduh, molor kabeh matanya. Abi nggak bisa ngejamin kamu di pondok sama di rumah rajin di mana, nggak tahu. Karena ketika sudah di rumah, ya Abi titipkan lagi sama orang tua. Barang adang ayah kita sibuk, ibu kita sibuk, kitanya sendirian. Main HP dewek, apa dewek. Di akhir bulan Ramadan rugi kita begitu. Enggak malah nambah rajin dari pondok, malah nambah beler gitu loh. Malah nambah beler, apa main demenan campur, aduh, karuan-karuan.
Apanya emang yang bagus itu di Rasulullah itu itikaf dari tanggal 20 sampai Idul Fitri, sampai ada takbir Idul Fitri, baru keluar masjid. Dari tanggal 20 sampai tanggal 30 baru keluar masjid, benar-benar fokus. Abi pernah datang ke Nurul Jati, ke Nurul Hadid, pengen ketemu sama Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf bikin tenda-tendaan di dalam masjid, tiduran. Itu memang pahala, tidurnya aja pahala, tidurnya aja di dalam masjid itu pahala. Daripada dia tidur main kin akan. Tapi harap nanti kalau liburan yang rajin, yang tekun, jangan sampai main-main sama Lailatul Qadar. Khairun min al tanazzalul malaikatu war-ruh bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya Lailatul Qadar hatta matla'il fajr, sampai nongolnya subuh. Jadi Lailatul Qadar berakhir sampai subuh. Dari maghrib sampai subuh nih Lailatul Qadar nih, malam. Nah, cari di situ tuh. Enggak apa-apa sok ngapalin imriti. Terus kerset, cari aja, cari Lailatul Qadar di situ. Jangan malah maksiat. Penting sekali. Eman kalau kita sampai nggak dapat Lailatul Qadar, kita nggak tahu umur kita panjang apa enggak. Nggak dapat Lailatul Qadar aja, umur kamu cuma 12 tahun. Di dunia ini, ibadah yang kamu bawa apa bekal untuk menuju? Tapi kalau lumayan sekali aja kita dapat Lailatul Qadar, kita bawa ini nih, 83 tahun. Kan umur manusia rata-rata 60 tahun. Nah, dikasih lebihan 83 tahun. Ya Allah, ini Dian, umurnya 83 tahun lebih 12 tahun. Berarti sekitar 100 tahun. Yang 83 tahun full tank ibadah finnahari wal lail. Ibadah di siangnya, ibadah di malamnya. Ini Gusti. Nah, yang 12 tahun ada main-mainannya. Ngempeng, ngedot. Tapi kalau 80 tahun, tapi kalau setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar nih, di jumlah aja 83 tambah 83 tambah 83 tambah 83, kita umurnya ribuan tahun. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tola umruhu wa kathru amaluh. Sebaik-baiknya manusia itu orang yang umurnya panjang, amalnya banyak. Umurnya panjang, amalnya. Orang yang pendek umurnya tapi dapat Lailatul Qadar itu seakan-akan umurnya panjang. Umur 100 tahun kerjaannya main catur, bah. Nggak pernah sholat, nggak apa-apa, panjang apa pendek? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah umurnya 40 tahun. Al-Imam Sibawayh umurnya 35 tahun, pendek-pendek. Tapi otomatis para ulama nggak diragukan lagi. Daripada kita umurnya pengennya panjang. Pengen sampai nenek-nenek. Keriput di papa wis yang paling panjang. Tapi nggak ngapa-ngapain, dapat Lailatul Qadar aja enggak. Berarti kita seakan-akan umurnya nggak panjang, pendek. Hei, kamu, saya alhamdulillah umur asli sih Gusti. Asli saya umur 20 tahun. Engkau tahu sendiri. Tapi saya mendapatkan Lailatul Qadar itu sebanyak 4 kali. 8. Ya, 4 kali saya. Hampir 300 sekian. Saya itu umurnya, ibadahnya, isinya. Nanti kan di padang mahsyar itu ada timbangan, mizan namanya. Kalau yang kanan berat berarti amal kita baik. Gini, zet berarti kita baik. Tapi kalau yang berat itu kiri, dosanya numpuk di sini. Jelas ya? Nah, kalau kita dapat Lailatul Qadar dan banyak, ya jelas begini, dosa kita seimbang lah. Penting banget dapat Lailatul Qadar. Doa biar dapat Lailatul Qadar. Sehari-hari loh, kalau bisa usahakan
ketika sholat duha atau sholat masing-masing itu baca inna anzalnahu ada itunya yang kita baca biar sebagai doa bahwa kita berharap untuk dapat Lailatul Qadar. Shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang ke-5 adalah pergi naik haji. Sekarang banyak orang naik haji pakai sepeda dan jalan kaki. Gimana? Pada minat apa enggak? Kalau jalan kaki itu sekitar 2 tahun, setahunan lebih. Kemarin yang naik sepeda itu sekitar 9 bulan. Naik motor sekitar 6 atau 7 bulan. Melewati 7 negara. Abah-abah kita itu dulu sebelum ada pesawat naik hajinya naik sebelum ada pesawat naik apa? Perahu. Perjalanan di laut itu selama 6 bulan dulu tuh pakai perahu. Setelah ada pesawat baru pada naik pesawat. Sekarang di YouTube tuh banyak banget orang yang dari Madura ada, dari Banyuwangi ada, dari Tangerang ada, dari Banten ada, dari Jakarta, dari Jambi ada. Tahu jalan kaki begitu luar biasa. Baik nggak awalnya Abi berpikiran ini cuma-cuma sih orang buang-buang waktu ada pesawat, tapi kalau nungguin pesawat kayak Mbak Fitri kan udah daftar nungguin sampai 17 tahun jalan kaki setahun. Jadi milih 17 tahun atau milih setahun? Ya, sekarang kan kita daftar nih. Ya, berangkatnya nanti 17 tahun lagi gitu loh. Paham ya? Tapi kalau kita naik sepeda, terus sepeda pontok tuh dibawa aja konvoy bareng-bareng. Oh, bendera motorin. Ya polisi-polisi Arab sogokin semua sudah. Ya artinya kemungkinannya tuh ternyata haji itu wajib lagi. Karena dulu Abi aja sempat punya cerita bahwa haji nggak wajib. Haji itu wajib tidak kalau sampai kita daftar sekarang. Dan berangkatnya 4 tahun, jangankan 4 tahun, berangkatnya tahun depan itu sudah nggak wajib. Yang dimaksud manis talpo'a ilahi sabila. Di jalannya, bekalnya mampu. Itu kalau sekarangnya punya uang gitu loh. Maka sekarang pun haji. Dulu begitu. Waktu zamannya abahnya Abi. Tapi sekarang enggak. Dari ditunda 3 tahun. Ada yang 5 tahun. Ada yang 11 tahun. Sekarang 17 tahun. Ada lagi katanya daftar haji sekarang. Berangkatnya 30 tahun. 30 tahun. Berangkatnya itu berapa? 30 tahun. Pertanyaannya, apakah pada saat itu kita masih ambekan? Apa jangan-jangan sudah rada modal? Oh, 30 tahun waktunya lama apa bentar? Jalan kaki sehat. Nah, habis ini lagi mikirin visa. Ini mereka bisa lolos tuh gimana? Terus kalau satu orang kayaknya nggak bisa diambil. Yang bagus itu konvoy rombongan naik sepeda bareng-bareng, ada masjid bukan dia ada masjid kalau gitu setuju. Tapi kalau yang viral-viral nih dia kan lewatin hutan-hutan belantara sih, lewat Jambi, lewat Riau, lewat itu hutan-hutan panjang, lebih panjang daripada Al-Sultan. Kalau nggak selamat ada kucing lewat terus makan gimana? Tahu kucing kan? Tahu ukurannya gede orang tuh, makan kepalanya gimana? Ya enggak semuanya wa tawakkal 'ala Allah. Tapi kita apa kita mampu jalan kaki dari Kawung sampai ke Makkatul Mukarramah menempuh jalan. Abi lihat kemarin tuh penasaran kan bisa bisa ternyata. Nyebrang itu di Selat Sunda. Di Selat Malaka paling. Nyebrang. Kemudian ketemu sama Singapura, udah habis itu tuh enggak ada nyebrang lagi. Puter. Myanmar, Cina, India, ketemu Jeddah, Madinah, nyampe lah. Deket ternyata. Iya, kalau lihat atlas mah deket. Lupa ya gitu. Jangan coba-coba. Mudah-mudahan Allah mempermudah kita semua. Mudah-mudahan kita bisa naik pesawat gitu loh, naik pesawat, jangka waktunya pendek.
Allah memberikan rezeki yang luas kepada kita semua, biar kita bisa berziarah ke makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, buat seru-seruan kalau misalnya kayak Canganggur YouTube-nya, lihat aja yang jalan kaki. Oh, banyak banget itu lagi sekarang. Ada suami istri pengantin baru naik sepeda ontel, ya naik sepeda ontel ke Mekah itu. Mau apa? Abi lagi ngikutin Mbak. Enak ya, seru liatnya tuh perjalanannya tuh. Tapi kadang-kadang dalam hati ada harapan di jandra ular sih gitu. Wallahu a'lam.